and uncertainty in agribusiness, gitu ya. Risiko dan ketidakpastian dalam agribisnis. Ada yang tahu apa itu risiko, apa itu ketidakpastian? Kemudian ada agribisnis gitu ya. Ada yang tahu? Silakan. Bisa langsung open mic-nya. Apa itu risiko, apa itu ketidakpastian? Ada yang tahu? Silakan. Salah pun nggak akan saya apa-apain. Tenang aja. Namanya juga belajar gitu ya. Masuk Bapak. Yuk, monggo Dek. Kemudian mungkin untuk resiko sendiri itu dari konteks agribisnis contohnya kerugian finansial atau akibat fluktuasi harga Bapak, atau definisi secara umum Pak? Monggo, apa yang kamu ketahui aja. Oke, siap Tidak Pak. apa-apa, ini juga belajar. Untuk ketidakpastiannya mungkin disebabkan oleh faktor alam gitu Pak, seperti cuaca. Kalau agribisnisnya mungkin berbagai kegiatan pertanian mulai dari hulu sampai hilir gitu Pak. Oke, baik. Yang lain ada. Tadi saya lihat Ilham buka mic-nya. Silahkan lanjutkan Ilham. Mau berpendapat? Bukan berpendapat, mau menjawab. Apa itu risiko, ketidakpastian, agribisnis gitu ya. Ya. Ada Ilham? Tidak ada. Yang lain? Silakan. Izin menjawab, Pak. Yo, monggo, Sepul. Izin menambahkan mungkin tadi yang Dede, karena menurut saya yang Dede juga sudah benar. Namun menurut saya untuk risiko itu merupakan sesuatu hal yang dapat terjadi di dalam agribisnis, yang dapat terukur gitu Pak, yang dapat diukur sebelum terjadi. Kalau ketidakpastian itu sesuatu hal yang mungkin terjadi, namun sangat sulit untuk diprediksi gitu. Dan agribisnis sendiri itu adalah proses usaha tani dari hulu sampai hilir yang tidak luput dari risiko dan ketidakpastian. Cukup mungkin Pak. Oke, terima kasih Saiful Jamil. Yang lain? Yang lainnya, monggo. Mungkin dari ciwi-ciwinya. Ayo, yang lain. Masa cuma berdua yang bisa memberikan argumen ataupun memberikan pemikirannya terkait dengan risiko dan agribisnis. Silakan yang lain. Halo, yang lain? Apa hanya join aja? Laptopnya, HP-nya ditinggalin gitu. Ayo, yang lain silakan. Teman-temannya. Izin Bapak. Yuni, monggo Yun. Betul ya tadi yang sudah dikatakan dari teman-teman. Namun secara lebih singkatnya itu, kalau resiko itu bisa diperkirakan, kalau ketidakpastian itu tidak bisa diperkirakan gitu Bu. Gitu Pak. Oke, thank you. Ada lagi? Yang lain? Tidak ada? Oke, baik kalau tidak ada. Dari Dede, kemudian Saiful Jamil dan Yuni. Tadi sudah bagus ya.
Sudah secara singkatnya seperti itu ya, secara singkatnya seperti itu. Jadi ada resiko, ada ketidakpastian gitu ya. Nah, ada resiko, ada ketidakpastian. Resiko itu resiko itu merupakan bagian dari ketidakpastian. Dan ketidakpastian itu bukan bagian dari resiko. Artinya dari dua hal ini, resiko dan ketidakpastian itu saling keterkaitan ya. Satu dengan yang lain, tapi yang lain dengan satunya tidak terkait. Risiko itu bagian dari ketidakpastian. Dan ketidakpastian bukan berarti itu bagian dari risiko. Nah, di dalam agribisnis, ya tadi bisa disebutkan adalah proses kegiatan usaha tani, bolehlah usaha tani ya. Dari hulu sampai hilir yang merupakan subsistem yang saling berurutan gitu ya, saling melengkapi. Jadi kalau disebut agribisnis gitu ya, setiap subsistemnya itu ada gitu ya. Setiap subsistemnya ada. Nah, kalau hanya ada satu berarti subsistem agribisnis gitu ya. Hanya ada budidayanya saja, hanya ada di apa itu hanya ada di penyediaan input atau hanya di budidayanya saja, kemudian di pengolahan hasil atau di pemasaran, atau dia itu hanya sebagai penyedia atau lembaga pelengkap ya, atau lembaga pendukung terkait dengan penyedia keuangan gitu ya, atau kredit bagi para petani atau para kredit usaha tani gitu ya. Kredit usaha tani atau kredit petani. Nah, jadi dari dua hal tadi, resiko sekali lagi itu bagian dari ketidakpastian, tapi ketidakpastian bukan merupakan bagian dari resiko. Jadi tidak sama. Kalau diibaratkan dari sebuah lingkaran gitu ya, resiko itu lingkaran kecil yang ada di bagian lingkaran besar. Atau kalau tinta itu satu titik tinta yang ada di dalam kertas, kalau tinta dan kertas gitu ya. Nah, ketidakpastian itu tidak bisa diukur, tadi betul kata Saiful Jamil gitu ya. Tapi resiko itu masih bisa diukur. Artinya kita bisa memprediksi kapan itu terjadi, berapa besarannya, seperti itu ya. Kapan terjadi dan berapa besarannya. Tadi juga Dede menyebutkan adalah sesuatu yang berdampak negatif bagi kelangsungan suatu usaha. Dalam hal ini di agribisnis adalah di dalam kegiatan pertanian ya, dalam kegiatan pertanian. Jadi itu ya. Resiko itu bagian dari ketidakpastian, tapi ketidakpastian bukan bagian dari resiko atau bukan merupakan resiko. Karena resiko masih bisa diketahui dan diukur atau diprediksi. Ya. Sebetulnya banyak yang mendefinisikan kaitan dengan resiko, seperti Harwood menyebutkan bahwa risiko itu sebagai kemungkinan kejadian yang menimbulkan kerugian. Kerugian itu ya berdampak negatif tentunya ya, tidak berdampak positif ya. Kemudian menurut De Bertin, risiko itu di mana kejadian yang hasil dari kejadian tersebut serta peluangnya itu bisa diketahui, artinya diprediksi gitu ya. Nah, diprediksi. Kalau sudah ketahuan, nah, artinya tinggal seberapa besar resiko dengan peluang yang mungkin. Kalau bicara terkait dengan untung rugi, artinya seberapa besar nanti dampak kerugiannya dibanding dengan keuntungannya. Makanya nanti ada beberapa tipe-tipe resiko atau tipe-tipe orang yang dalam menghadapi risiko.
Sementara menurut kontur, risiko itu suatu keadaan yang tidak pasti, ya, yang dihadapi seseorang atau suatu perusahaan atau kelompok atau lembaga yang memberikan dampak yang bisa merugikan, ya, merugikan. Itu disebut risiko. Dan sekarang itu trennya ketika kita mengelola suatu organisasi atau lembaga gitu ya, atau juga kelompok, itu mestinya ada yang disebut dengan analisis dampak risiko. Analisis risikonya gitu ya, analisis risiko. Risiko terkait dengan kelangkaan bahan baku, risiko di dalam operasional, dalam manajemen, risiko biaya gitu ya, risiko sumber daya manusianya gitu ya. Bagaimana ketika misalkan di era teknologi informasi komunikasi yang semakin terbuka ini gitu ya, data kita dijamin gitu ya, dijamin kerahasiaannya, baik itu terkait dengan lembaga yang kita bangun, yang kita dirikan, atau personalnya seperti itu. Karena apa? Dengan tadi TIK ini, apalagi banyak teknologi yang sekarang itu sangat-sangat mudah kita melakukan komunikasi dan transaksi, supaya tidak disalahgunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab atau orang-orang yang mau berbuat tidak baik kepada kita. Bisa merugikan, artinya bisa merugikan. Kalau menguntungkan ya bukan risiko gitu ya, bukan risiko namanya. Oke. Kemudian menurut Mbak Said, risiko itu peluang terjadinya hasil yang tidak diinginkan. Artinya di luar yang diharapkan gitu ya. Nah, ini terkait dengan situasi yang hanya berdampak negatif terhadap hasil. Nah, ini kemudian juga berkaitan dengan kemampuan memperkirakan timbulnya dampak negatif tersebut. Bisa diukur risikonya. Dan bagaimana mengukur risiko atau memprediksi risiko atau melihat peluang dan atau kemungkinan gitu ya, risiko-risiko itu muncul dilihat berdasarkan track record-nya. Nah, track record itu adalah catatan-catatan sebelumnya gitu, atau didasarkan pada pengalaman-pengalaman sebelumnya, ya, baik berdasarkan pada informasi tersurat maupun tersirat saja, baik tertulis maupun tidak tertulis. Itu bisa dijadikan dasar acuan kita memprediksi risiko, ya, di manajemen pendidikan ya, atau di dalam mengelola pendidikan juga sama, ada yang namanya berbasis risiko ke depannya seperti apa ya. Ya, tadi kaitan misalkan dengan input mahasiswa, bagaimana ketika mahasiswa turun animonya, apa yang dilakukan? Melakukan kajian, melakukan penelusuran, jangan-jangan suatu program studi tidak diminati itu karena jenuh misalkan. Atau bagaimana usaha tani itu kok rugi terus, padahal teknologi sudah diterapkan sebegitu modernnya gitu ya. Jangan-jangan mungkin dari sisi apanya nanti yang nggak jalan seperti itu ya. Karena sekarang itu kecenderungan orang lebih banyak kepada ya nanam saja dulu, nggak lihat peluang pasarnya, padahal kita mesti lihat peluang pasarnya gitu ya, seberapa besar orang mencari suatu produk tersebut misalkan. Tapi kalau harus menunggu dulu kaitan dengan peluang pasar, nah itu lama juga. Lama juga itu maksudnya adalah ya kita nggak akan jalan-jalan, nggak akan jalan usahanya, kegiatannya dan lain sebagainya gitu ya. Jadi berbagai kemungkinan sikap kita terhadap risiko tergantung dari jiwa kita gitu ya. Kalau di dalam
visi misinya Unsil kan ada menjadi perguruan tinggi unggul ya, berwawasan kebangsaan dan berkarakter wirausaha. Salah satunya adalah karakter wirausaha itu adalah pekerja keras, ulet, jujur gitu ya. Nah, salah satunya. Dan di dalamnya adalah termasuk apakah dia penyuka tantangan gitu ya, senangnya survive dan lain sebagainya. Itu jiwa-jiwa atau karakter wirausaha. Tidak berarti harus menjadi wirausaha yang namanya karakter, tapi bagaimana jiwa-jiwa wirausahanya itu tertanam di dalam dirinya sehingga menjadi entitas yang apa itu eh, eh, apa menjadi suatu ciri bagi dirinya bahwa ya lulusan Unsil salah satunya harus ya berkarakter wirausaha, bulat, jujur gitu ya. Makanya ada mata kuliah yang ditanamkan seperti ya, pendidikan anti korupsi. Tapi kadang-kadang bagi mereka-mereka yang berpikirannya nakal gitu ya, korupsi ya kadang-kadang dimulai dari diri sendiri begitu ya. Yang kecil-kecil korupsi itu kan ya mengurangi gitu ya, atau berbuat yang tidak baik yang tidak seharusnya kan begitu ya. Nah itu ya resiko itu adalah yang berdampak negatif atau yang tidak diinginkan. Kemudian ketidakpastian. Ketidakpastian juga menurut Robinson dan Berry menyebutkan ketidakpastian ini atau uncertainty ini suatu kejadian yang peluangnya tidak bisa diukur. Kalau risiko tadi bisa diukur, diprediksi gitu ya, didasarkan pada informasi data-data sebelumnya. Kalau ketidakpastian tidak bisa, tidak dapat diukur gitu ya. Jadi menurut Debertin ini Pak, yang ke sebelah kalau dari layar itu ke sebelah kiri ya, peluang dan hasilnya bisa diketahui untuk risiko. Tapi kalau uncertainty itu peluang dan hasil tidak diketahui. Ya, ini kalau dilihat berdasarkan garis kontinu. Ini kejadian dasarkan garis ini eh jika seseorang pengambil keputusan di dalam melihat antara risiko dan ketidakpastian itu, risiko itu masih memungkinkan dia bisa mengambil keputusan. Tapi kalau uncertainty itu sulit mengambil keputusan karena tidak bisa diketahui peluang dan hasilnya dari kejadian yang mungkin di masa depan itu terjadi gitu ya. Jadi wajar misalkan ya. Kan orang hanya berencana gitu ya, orang hanya berencana dengan usaha yang maksimal, yang optimal ya, sampai batas minimum kemampuan dia merepresentasikannya atau mengaplikasikannya atau apa itu mengupayakannya seperti itu ya, mengupayakannya. Baik. Nah, di dalam agribisnis ada beberapa sumber risiko. Pertama, sumber risiko usaha tani itu ada dua macam, ada eksternal ya, ada internal atau dari operasional internal usaha tani tersebut. Dari dalam dan dari luar. Ini menurut McConnell dan Dillon. Jadi sudah prediksi sama halnya ketika kita melihat sesuatu yang mungkin ketika kita berbicara strategi pengembangan atau di analisis SWOT juga ada lingkungan internal dan eksternal gitu ya. Kalau internal itu adalah kekuatan dan kelemahan dari dalam diri gitu ya. Kalau eksternal itu adalah peluang dan ancaman, ya. Peluang dan ancaman. Di dalam risiko pun eksternal dan internal. Kalau eksternal itu yang dari luar datangnya, ya, yang dapat menimbulkan ekses negatif atau efek negatif dari suatu kejadian terhadap lingkungan yang dalam hal ini adalah kegiatan usaha tani. Kalau internal itu ya dari dalam diri sendiri, dari dalam organisasi. Nah, berikut merupakan beberapa sumber risiko dalam kegiatan produksi pertanian.
ada risk production atau yield risk ya, biasanya muncul karena terdapat hal-hal yang tidak bisa terkontrol. Misalkan iklim, cuaca iklim itu bisa diprediksi ya, atau bisa diukur didasarkan baik itu didasarkan pada peluang kemunculannya ya, didasarkan pada informasi-informasi sebelumnya gitu ya. Orang-orang lama kan sudah bisa melihat iklim, cuaca gitu kan, curah hujan dan temperatur udara. Curah hujan kan bisa dilihat di HP pun sudah bisa mendeteksi kan hujan. Hari ini berapa derajat, itu kan ada gambar awan saja, ada matahari gitu ya, ada gambar rintik-rintik hujan, ada hujan lebat kan gitu. Nah, iklim pun demikian ya. Sekalipun pada kenyataannya kadang-kadang namanya juga prediksi, tapi kan itu bisa diukur gitu ya. Misalkan biasanya kan kata orang dulu misalkan ya, ketika masuk musim yang akhirannya ber gitu ya, nah berarti itu sudah masuk musim penghujan dan para petani, orang yang melakukan usaha tani itu mempersiapkan diri dari Agustus misalkan untuk bisa menanam padi di bulan September ketika musim hujan tiba. Kemudian ketika masuk bulan Maret, misalnya ret gitu ya, awali dengan ret, katanya masuk musim kemarau. Dan petani persiapan, maka usaha tani yang lakukannya bukan lagi pangan atau padi, tapi pindah ke hortikultura. Tapi masih memanfaatkan lahan yang ada sawah. Nah, apakah itu dalam kenyataan selalu tepat 100%? Tidak selalu. Gitu kan? Tidak selalu. Karena mungkin ada pergeseran, ujung-ujungnya ya karena takdir Allah lah ya, seperti itu. Tapi pada akhirnya kan manusia dengan sainsnya gitu ya, dengan ilmu dan pengetahuan mereka bisa memprediksi terkait dengan itu. Jadi ketika musim ya, siap-siap melakukan usaha tani karena air akan banyak. Kemudian hati-hati karena bisa saja menimbulkan banjir atau tanah longsor dan lain sebagainya. Walaupun cuaca, curah hujan, temperatur udara kan tadi sudah disampaikan ya. Sudah disampaikan. Kenapa orang menanam kopi itu di di lereng-lereng pegunungan dengan ketinggian tertentu? Karena cocoknya memang gitu ya dengan temperatur udara sekian. Tapi bisakah ditanam di puncak? Bisa, tapi tidak akan berbuah, mungkin bahkan tidak tumbuh. Gitu ya. Karena temperatur udaranya terlalu ekstrim, dingin. Anginnya terlalu kencang. Jadi kalaupun berbunga tidak jadi misalkan. Seperti itu ya. Kemudian juga ke dalam produksi itu adalah teknologi baru. Nah, secara teknologi yang diterapkan secara cepat, gerusuk gitu ya, atau inginnya instan, tanpa adanya penyesuaian, justru bisa menyebabkan penurunan produktivitas. Di awal-awal biasanya terjadinya penurunan terlebih dahulu. Ya. Contoh misalkan ketika petani sudah terbiasa dengan teknologi produksi atau teknik produksi yang konvensional, yang biasa mereka lakukan, ketika ada program pertanian organik, itu tidak bisa langsung serta-merta semua beralih menjadi organik. Kalaupun bisa langsung beralih gitu ya, maka akan dapat menyebabkan penurunan produksi di awal-awal. Tapi pada akhirnya meningkat. Ingat, di dalam kurva ya, teori produksi kan ada gitu ya. Nah, the law of diminishing return, setiap penambahan satu satuan pada posisi tingkat kejenuhan tertinggi gitu ya, puncak tertinggi itu bisa menghasilkan produksi. Tapi setelah itu gitu ya, itu akan mengalami penurunan. Itu akan mengalami penurunan dan kembali dinormalisasi kalau bahas. Dinormalisasi. Maka semestinya teknologi itu ada uji terap terlebih dahulu.
ya. Ada uji terap terlebih dahulu. Kalau di bahasa penjualan itu adalah ada demonstrasi plotnya, ada demo plotnya, ya, dalam peta kecil, lingkup kecil, kelompok kecil. Baru kalau di hasilnya sudah ada, diaplikasikan untuk lingkup yang lebih besar. Nah, kemudian berikutnya adalah market risk, resiko pasar. Nah, tadi Dede lebih tepat menyebutkan resikonya lebih ke resiko pasar. Nah, ini biasanya berkaitan dengan pergerakan harga-harga. Nah, ini dipengaruhi oleh ketidakpastian juga sebetulnya. Ketidakpastian atas apa? Harga output. Nah, itulah uniknya di pertanian ketika dan dikaitkan dengan apa itu teori supply demand. Ya kan? Teori supply demand. Ya, ketika barang banyak, harga pasti turun karena apa? Penawaran banyak, permintaan sedikit, gitu ya. Nah, biasanya orang kan ngatur untuk persediaannya. Ketika musim panen, gitu ya, musim panen tiba, biasanya harganya normal gabah itu. Ya, di kisaran 550 per kuintal atau 600.000 per kuintal. Tapi ketika masuk musim paceklik, musim kemarau, harga akan naik, permintaan banyak, gitu ya, dan penawaran sedikit. Karena apa? Ya tadi tidak bisa panen, ya. Nah, dan bagi mereka-mereka di perusahaan-perusahaan agribisnis, pengusaha yang bisa melihat fenomena-fenomena itu biasanya selalu berpikir cari substitusi yang memungkinkan tidak terlalu menyebabkan kerugian yang besar karena pengusahaan terhadap monokomoditi atau satu komoditas saja, gitu ya. Nah, satu komoditas saja. Dan dia berjalannya apa? Karena beban biaya kan harus dikeluarkan setiap bulan, ya. Apalagi kalau punya tenaga kerja tetap seperti itu, di lahannya, di kebunnya dan lain sebagainya. Maka biasanya dia cari substitusi, ya, pengganti, ya, atau penyelang atau penyela, gitu ya. Nah, saling bergantian. Nah, karena kalau hanya bergantung pada komoditas bisa saja apa itu tidak bisa menutupi biaya operasional. Biasanya seperti itu. Maka carilah substitusinya biasanya. Ya, substitusinya. Kemudian insunaris yang ketiga ini berhubungan dengan kebijakan dan program dari pemerintah yang dapat mempengaruhi sektor pertanian. Nah, perubahan-perubahan kebijakan ini, baik langsung maupun tidak langsung, itu berpengaruh terhadap kegiatan usaha pertanian atau di perusahaan pertanian. Ya, kebijakan terkait gini, kan Indonesia itu dan pokoknya adalah nasi, gitu ya. Nasi itu dari beras, beras itu dari gabah atau padi, gitu ya. Berarti kan secara langsung petani yang menjadi tumpuan. Kalau petani produksinya melemah, kecil, maka dapat mengganggu stabilisasi harga. Nah, stabilisasi harga. Dan semua di seluruh Indonesia rata-rata kan makanan pokoknya adalah nasi itu sendiri. Dan semua pasti harus terpenuhi kebutuhannya. Dan itu adalah kebutuhan pokok, gitu ya, kebutuhan pokok bagi masyarakat Indonesia seperti itu. Nah, kalau pemerintah tidak turun, nanti akan ada orang yang monopolistik, gitu ya. Nah, menguasai barang yang ada, taruhlah mungkin dengan berbuat curang ya ditimbun, gitu ya. Ditimbun supaya dianggapnya barangnya itu langka, dan karena langka maka harga akan jadi mahal, permintaan banyak, penawarannya sedikit, kan begitu, ya. Nah, maka pemerintah melakukan perlindungan dengan yang namanya harga atap dan harga dasar. Harga atap itu harga
yang tertinggi ketika melakukan penjualan. Nah, kalau harga dasar, harga terendah ketika dibeli gitu ya, ketika dibeli. Nah, itu biasanya di komoditas-komoditas pangan yang dibutuhkan untuk hajat hidup orang banyak. Atau ketika pada musim-musim tertentu. Misalkan ketika hari-hari besar keagamaan, Idul Fitri misalkan. Itu kan sembako itu luar biasa naiknya. Karena apa? Ya di akhir kan orang akan disibukkan dengan kegiatan-kegiatan selain produksi gitu ya. Maka akan terganggu proses distribusinya. Ya, distribusinya yang menyebabkan bahwa satu waktu itu akan menjadi langka karena ya tadi ada euforia apa itu istilahnya setelah melaksanakan puasa atau juga di bulan Idul Adha, bulan haji ya sebentar lagi. Itu kan komoditas-komoditas tertentu, ternak terutama, itu kan luar biasa ya. Panennya bagi para peternak itu di sana gitu ya. Harga-harga sapi menjadi naik gitu ya. Kemudian bumbu-bumbu juga naik gitu ya. Kan masak rendang atau juga kebutuhan untuk bikin sate dan lain sebagainya lah ya. Nah, sudah terbayang. Maka pemerintah hadir di sana dan itu bisa menyebabkan resiko namanya resiko atau perlunya perlindungan bagi petani ketika misalkan dihadapkan pada gitu ya, dihadapkan pada kondisi cuaca yang ekstrim. Bagaimana nih kalau terjadi kegagalan panen dan lain sebagainya? Maka pemerintah hadir dengan memberikan asuransi. Asuransi itu biasanya petani diwajibkan membayar kurang lebih 37.000 per bulan, tapi dia bisa mengklaim dengan per hektar itu kurang lebih 6 sampai 7 juta atas kerugian yang diakibatkan alam gitu ya, kondisi alam, bukan karena sendiri gitu ya, bukan karena kelalaian prosedur budidayanya, bukan, tapi karena kondisi alam, misalkan akibat serangan hama ya, yang menyebabkan kegagalan panen atau kondisi cuaca ekstrim, banjir atau kekeringan gitu ya, sehingga dapat mengganggu stabilisasi perekonomian di keluarganya. Kan kebutuhan harus selalu dapat terpenuhi kan gitu ya. Nah, maka pemerintah hadir dengan adanya asuransi atau juga untuk penyediaan input, pupuk dan lain sebagainya. Nah, kemudian beberapa sumber risiko berikutnya dalam kegiatan produksi pertanian itu adalah financial risk. Ini berdasarkan pada bidang keuangan, ini kaitannya dengan keuangan atau modal ya dalam usaha tani. Ini biasanya juga kaitannya dengan fluktuasi dari tingkat suku bunga atau interest rate, bunganya bunga pinjaman. Meskipun sekarang itu ada pelindung namanya adalah kredit usaha rakyat yang memang flat dan sangat wise bagi petani ya, 6%, 7% dalam 1 tahun bunganya. Tapi kadang-kadang ada juga yang dimanfaatkan oleh orang-orang nakal seperti itu ya. Orang-orang nakal di luar dari ya petani-petani itu sendiri. Nah, risiko yang timbul ini bisa disebabkan karena perputaran barangnya lambat atau rendah. Sehingga labanya menurun ya. Nah, ada istilahnya pembayaran yang tertunda, ngutang dari orang atau bukan ke orang, ngutang dari orang ke kita dan likuiditasnya juga rendah. Yang kelima adalah resiko SDM. Nah, ini akibat adanya perilaku manusia dalam melakukan kegiatan usaha. Contoh misalkan kesalahan dalam mencatat data produksi ya, atau kesalahan atau kelalaian menjalankan tugas dan tanggung jawab, atau bahkan juga akibat adanya pencurian, pengerusakan ya oleh oknum-oknum tertentu, atau juga tadi akibat kenakalan sekelompok orang tertentu dengan memanfaatkan situasi dan kondisi ya.
itu kan penting. Atau karena ketidaktahuan akan informasi teknologi yang baru seperti itu. Ya, misalkan ada teknologi budidaya jajar legowo misal. Budidaya jajar legowo. Menggunakan 41 itu 4 tanam 1 baris lewat atau 1 tanam 4 baris lewat gitu kan. Nah, kemudian biasanya kan jajar legowo itu identiknya juga dengan organik. Maka kalau bagusnya kan seperti itu, ya. Bagusnya seperti itu dimulai dari dia belajar dulu, tahu cara-caranya seperti itu. Nah, akibat ketidaktahuan caranya, prosesnya bisa saja menyebabkan salah langkah, ya. Jadi lalai bahasanya dalam menjalankan kegiatannya. Kemudian, mahasiswa sekalian yang saya banggakan, ada beberapa faktor yang menyebabkan munculnya risiko. Jika kita lihat dari tadi yang sudah disampaikan, faktor itu adalah fluktuasi produksi, misalkan ketidakstabilan ya. Produksi jadi naik kadang-kadang, terus di suatu saat juga turun. Banyak tadi faktornya. Kemudian fluktuasi harga juga sama, akibat pengaruh dari supply demand-nya ya yang ada di masyarakat. Makanya bukan kadang-kadang ada kan yang berkaitan dengan supply chain management. Ya, jadi manajemen distribusi itu penting gitu ya, menjaga stabilitas gitu, atau mau mencari keuntungan dan sebagainya. Kemudian menghindari kerugian. Kemudian penggunaan teknologi baru, ada program pemerintah yang baru, dan permasalahan juga legalitas kadang-kadang atau perubahan dari selera konsumen itu sendiri. Karena kan di Indonesia mah ya begitu gitu, orang Indonesia mah gegeran yang baru, setiap ada hal baru itu ngikut-ngikut tren gitu ya. Dulu kan orang trennya misalkan seblak misalkan ya. Seblak itu bermunculan di mana-mana seblak ya. Nah, kemarin-kemarin ada es teler gitu ya. Orang bermunculan jualan es teler. Nah, sama halnya juga di usaha tani gitu ya. Orang nanam varietas Ciherang, katanya bagus. Nah, gitu kan. Bagus ditanam di lahan dataran rendah misalnya. Belum tentu di dataran tinggi. Makanya kan varietasnya bermacam-macam, gitu ya, bermacam-macam. Atau misalkan nanam kedelai setelah padi yang langsung ditanam di lahan sawah, ya, namanya TOT, tanpa olah tanah. Jadi harus buat lubang saja di bekas jerami di sana, karena kan jerami nanti pasti mati kalau di ya langsung dia. Nah, ketika salah menerapkan di proses tahapan produksinya, maka juga akan menyebabkan kerugian atau ketidakberhasilan dalam kegiatan usaha tani. Nah, selera konsumen juga kan cenderung berubah. Orang kan cenderung apa ya, gampang bosen dan sebagainya, atau mencari hal-hal baru lah ya. Nah, kemudian mahasiswa sekalian, ada beberapa bentuk kerugian yang diakibatkan dari terjadinya risiko atau munculnya risiko. Ada kerugian langsung dan kerugian tak langsung. Kalau kerugian langsung itu dirasakan sejumlah nominal ya, kehilangan yang ditanggung akibat terjadinya risiko. Nah, kalau tidak langsung itu misalkan tidak impas gitu ya, tidak pakpok kalau bahasanya. Muncul adanya operasional tambahan. Nah, karena itu di luar prediksi kan, di luar prediksi. Makanya di beberapa perusahaan seperti pertanian itu ada biaya-biaya yang tak terduga misalnya. Biaya tak terduga itu selalu dicanangkan gitu ya, untuk mengakomodir terjadinya kemungkinan tambahan biaya operasional atau kesempatan investasi yang hilang akibat kelambatan mengambil keputusan. Nah, kesempatan investasi yang hilang dan lain sebagainya. Nah, mahasiswa sekalian yang saya banggakan, ada beberapa perilaku orang atau individu atau bahkan mungkin juga lembaga organisasi itu
ketika menghadapi resiko. Yang pertama itu ada yang disebut dengan risk averse atau risk averter. Dia itu tipenya penghindar risiko, menghindari risiko, penghindar risiko. Nah, di golongan risk averter ini ya beranggapan bahwa jika ada ya atau adanya kenaikan terhadap varian return itu yang merupakan ukuran tingkat risiko yang terjadi atau yang akan terjadi, maka akan diimbangi dengan kenaikan return yang diharapkan. Gitu ya. Jadi dia mau berpikir bahwa ketika dimungkinkan risiko itu terjadi gitu ya, risiko daripada nanti risiko itu muncul di tengah-tengah gitu ya, mending di awal sudah dibuatkan, dicanangkan atau menaikkan dengan dari awal. Makanya posisinya adalah ketika dibikin kurvanya gitu ya, antara ekspektasi ya perkiraan dari pendapatan dan prediksi dari pendapatan itu dia melengkung ke atas gitu ya, melengkung ke atas, menghindari risiko, jaga aman lah ya, jaga aman. Nah, tapi kadang-kadang lambat di dalam mengambil keputusan. Mereka-mereka yang termasuk golongan atau individu yang risk averse ini ya, karena dia cari aman gitu ya, cari aman. Contohnya ya ini tidak cocok sih sebetulnya bagi mereka-mereka yang ingin menjadi wirausaha atau wira swasta. Tapi wirausaha itu penuh dengan risk and uncertainty gitu ya, apalagi yang dijual adalah komoditas-komoditas pertanian seperti itu ya, komoditas-komoditas pertanian. Yang kedua adalah risk netral. Ini mah netral yang mirip sih dengan tadi ya, risk averse. Dia bermain aman, jaga aman. Kalau tadi jaga aman itu untuk menghindari sih sebetulnya. Jadi diantisipasi dulu dari awalnya ya, dari awalnya. Sehingga dia menaikkan untuk kemungkinan pendapatan kalau tadi ya. Jadi selalu cenderung kurvanya adalah naik ke atas. Nah, beda dengan yang risk netral ini, dia bermain aman, jaga aman, flat. Makanya kalau dikurvakan itu adalah flat ya. Jadi income 1, income 2, income 3 di sini bisa dilihat dia flat gitu ya, flat ya. Nah, mereka itu yang masuk golongan ke sini beranggapan bahwa adanya kenaikan reference return itu merupakan ukuran prediksi terkait dengan tingkat risiko yang terjadi atau yang akan terjadi, dan tidak akan diiringi dengan kenaikan return yang diharapkan. Ya biarin aja gitu ya, biarin aja gitu. Sehingga kalau dikurvakan ya netral gitu ya, lempeng aja ya, lempeng aja. Nah, yang berikutnya adalah risk taker. Kalau ini pengambil risiko, penyuka tantangan lah, Mas. Penyuka tantangan. Nah, penyuka tantangan itu tergantung keberuntungannya gitu ya. Tergantung keberuntungannya itu maksudnya ketika risiko itu tidak terjadi gitu ya, risiko itu terjadi, maka dia akan naik lebih cepat dibanding dengan tadi risk averse income-nya gitu ya. Ini beranggapan bahwa adanya kenaikan varian dari return itu ya, ukuran tingkat risiko yang atau yang akan terjadi itu diimbangi oleh pembuat keputusan dengan kesediaannya menerima return yang diharapkan bisa lebih rendah ya. Nah, jadi sekalipun terjadi di pertengahan itu dan dicadangkan dari awal itu tidak sebesar daripada tadi yang risk averse gitu ya. Dia mau menaikkan harga dulu gitu ya. Kalau si yang risk taker itu biasanya menyisihkan, antisipasi, jaga-jaga gitu ya. Tapi kadang-kadang dari jaga-jaga itu ya mungkin tidak mencukupi untuk pemenuhan risiko yang terjadi. Sehingga dari sisi kurvanya, nah, jadi ekspektasi pendapatan yang diharapkan dan variasi pendapatan yang diperoleh itu adalah kurvanya melengkung ke bawah kebanyakan. Nah, tapi tidak apa-apa, sekalinya untung dia ke atas. Kadang-kadang lurus ke atas. Jadi tidak ada landainya. Nah, tidak melengkung gitu. Lurus di bagian atas ke atas. Untungnya gede berkali-kali lipat.
kalau resikonya itu tidak terjadi atau resikonya itu kecil. Nah, kemudian harus bagaimana resiko itu jika terjadi? Ya, resiko itu bukan dihindari sebetulnya, tapi resiko itu dikelola, ya, dikelola supaya kan karena pasti akan bertemu gitu ya dengan resiko-resiko, ya, peluang dan kejadiannya itu ya mungkin 50-50 seperti itu. Peluang dan kejadiannya itu 50-50. Misalkan sekarang gitu ya, di dalam perkuliahan aja pilih aktif gitu ya misalkan di organisasi atau kita fokus terhadap tujuan kita yaitu belajar kuliah. Nah, kalau tidak fokus resikonya lama lulusnya. Tapi kalau fokus dimungkinkan sesuai dengan yang direncanakan 4 tahun maksimum 4 tahun setengah. Tapi kalau aktif di organisasi dan kita tidak serius gitu ya, maka dimungkinkan bisa lebih lama dari itu. Maka bagaimana mengelola, memanage gitu ya, memanage kemungkinan-kemungkinan risiko yang akan muncul ketika proses itu sedang berjalan. Nah, pengelolaan risiko dalam usaha pertanian atau agribisnis dimaksudkan adalah untuk mengetahui ya, menganalisis ya, kemudian mengendalikan risiko dalam setiap kegiatan produksi dari setiap subsistemnya. Tujuannya apa? Memperoleh efektivitas dan efisiensi yang lebih tinggi gitu ya. Efisiensi yang lebih tinggi. Dari kemungkinan keluar kos yang lebih besar atau kerugian yang ditimbulkan yang lebih besar. Gitu ya. Maka dikendalikan, dikelola ya, dimanage supaya resikonya kecil ataupun kalau ada dampaknya kecil seperti itu. Nah, beberapa pengelolaan risiko dalam usaha pertanian, misalkan yang pertama adalah dengan diversifikasi. Ya, melakukan pada berbagai jenis produksi atau jasa yang berbeda, di-combine, di-switch, di-cross dengan kegiatan-kegiatan lainnya ya. Misalkan kegiatan usaha tani padi itu di-cross dengan kegiatan lainnya di hortikultura. Atau misalkan diversifikasi itu kaitan dengan ternak misalkan, ternak ayam itu biasanya dilakukan di atas kolam. Namanya longyam gitu ya misalkan. Di atas kolam tujuannya apa? Untuk meminimalisir kos dari membeli pakan sehingga resiko keluar kos lebih banyak, nah itu kan, itu bisa tertanggulangi. Jadi lebih efisien. Misalkan di pinggir-pinggir kolamnya bisa ditanami dengan sayuran-sayuran yang lainnya, itu kan diversifikasi salah satunya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah integrasi vertikal. Nah, ini dimaksudkan strategi ini adalah pengelolaan risiko yang bergerak pada level dalam komoditas tertentu. Jadi misalkan adanya spesialisasi ya, nah, atau sehingga bisa mencapai skala ekonomi yang mungkin tidak menyebabkan kerugian. Artinya di atas impas gitu ya, untung ya. Nah, ini bisa manfaatnya perusahaan itu bisa memiliki saling ketergantungan nanti jika atau saling misalkan begini, ada perusahaan ABC gitu ya, input produksinya dari perusahaan A dikirim ke perusahaan B ya, perusahaan B itu adalah setengah jadi. Nah, definisinya adalah di perusahaan C gitu ya, di perusahaan C. Nah, C yang menjual produk akhir sampai ke konsumen. Nah, itu kan bisa join seperti itu ya, integrasi vertikal. Nah, itu bisa saja seperti itu ya, bisa seperti dilakukan guna menghindari kerugian akibat dari proses produksi yang malah menyebabkan
muncul kos besar atau memerlukan lahan yang luas untuk produksinya. Maka joinlah dengan perusahaan-perusahaan lainnya, ya, atau perusahaan-perusahaan yang lain lalu kerjasama, ya. Nah, ini bisa dilakukan di dalam kegiatan-kegiatan usaha tani, tentunya komoditas-komoditas yang memiliki daya saing tinggi untuk proses ekspor lah, gitu ya, ekspor impor dan lain sebagainya, ya. Bukan komoditas-komoditas yang nilai ekonominya kecil seperti itu, ya. Nilai ekonominya kecil, kalau kecil nanti istilahnya paciwit-ciwit, lu tuh nggak ada keuntungannya. Ingat di dalam usaha di bidang pertanian itu kan memiliki karakteristik ya dan keunikan tersendiri, voluminous gitu kan, bulky, apalagi grade-nya itu kan harga grade ukuran besar, ukuran tengahan, ukuran kecil kan beda-beda harganya, gitu ya. Berikutnya adalah penerapan teknologi. Ini bisa menekan tingkat risiko karena dapat mempercepat proses operasional dalam hal pengendalian. Minggu kemarin saya lihat Pak Januar kan, kaitan di Satani Gurem gitu ya. Yang menggunakan teknologi itu cenderung mendapatkan RC rasionya lebih tinggi, cost-nya lebih rendah, ya, cost-nya lebih rendah. Karena biasanya pengeluaran atau cost itu didasarkan pada jumlah tenaga kerja yang terlibat banyak, waktu yang dibutuhkan juga banyak, gitu ya, sehingga pengeluaran menjadi tinggi. Kalau dengan teknologi, terlibatan sumber daya manusia atau tenaga kerja itu lebih sedikit, tapi tenaga kerjanya terampil, ya. Nah, tenaga kerja terampil, bayarannya juga tidak murah. Tapi kan kalau sedikit dibanding yang banyak, meskipun lebih murah dibanding dengan tenaga kerja terampil yang menguasai teknologi, kalau banyak kan banyak juga kosnya. Yang berikutnya adalah kontrak di muka atau forward contracting dan future market yang berikutnya. Nah, ada yang kontrak di muka melalui kerjasama atau juga kaitan dengan kontrak pengiriman mendata, gitu ya. Apa itu? Jadi di kontraknya itu dituliskan, misalkan dituliskan bahwa perusahaan A itu, gitu ya, bersedia dan sanggup mengirimkan atau memenuhi permintaan perusahaan B dalam setiap bulannya itu 100 ton misalnya. Nah, itu kan untuk pemenuhan, memastikan pemenuhan sumber daya yang dibutuhkan oleh perusahaan B, dan perusahaan A juga memastikan bahwa produknya, bahan bakunya itu sudah ada yang menerima. Nah, kalau kontrak di muka itu kaitan dengan hanya siap menerimanya saja. Tapi kalau future market itu lebih penekanan di seberapa besar kemampuan atau kesiapan suatu perusahaan, lembaga memenuhi permintaan, gitu ya, permintaan. Jadi sudah jelas pasarnya, Dan itu biasanya bukan dari satu satuan, bukan dari orang perorangan, gitu ya, tapi dikumpulkan terlebih dahulu biasanya supaya banyak, nanti diakomodir oleh orang, lanjut dijual, disalurkan. Berikutnya adalah hedging. Nah, ini perlindungan risiko dalam cash market dengan forward contracting, future market, dan memiliki posisi yang sama besar, namun berlawanan pada cash market dan future market secara simultan. Ini menggabungkan antara forward contracting dan future market, gitu ya. Tapi biasanya kalau tadi misalkan ada kontrak mampu 100 ton per bulan misalkan. Nah, kalau tidak bisa memenuhi maka kena penalti. Nah, kalau hedging itu bermain aman. Nah, tidak ada istilahnya namanya dia harus menanggung risiko itu, gitu ya, cari aman dan sebagainya, ya. Kemudian selling hedge dan buying hedge dari hedging ini. Nah, ini digunakan untuk menyimpan sejumlah komoditas, mengalihkan risiko kemungkinan turunnya harga dengan menjual future kontrak.
melalui future market. Sementara buying hedge ini tipe hedge yang digunakan oleh perusahaan atau perseorangan atau lembaga yang akan melakukan pembelian suatu komoditas tertentu untuk digunakan di masa mendatang dan membeli future contract melalui future market tadi, ya, baik itu selling hedge atau buying hedge ini dua-duanya memang untuk mengantisipasi resiko-resiko yang mungkin muncul pada saat proses produksi atau pendistribusian, gitu ya, memastikan pasarnya ada, gitu ya, bagi si penjual. Tapi kalau si pembeli, gitu ya, tadi perusahaan B memastikan barangnya itu bisa terpenuhi sesuai dengan kebutuhan, ya, sesuai dengan kebutuhan. Kalau di posisi perusahaan A memastikan bahwa barangnya itu ada yang menerima, gitu. Adanya di sana, ya. Nah, kemudian berikutnya adalah bentuknya asuransi. Asuransi ini adalah pengalihan resiko ke pihak lain. Nah, ke pihak lain. Hanya barangkali ada kewajiban yang harus dikeluarkan guna memperoleh apa itu bahasanya itu ya apa itu asuransi itu nanti kemungkinan dia mendapatkan tanggungan dari kerugian yang ditimbulkan. Di dalam asuransi ini apa sih manfaatnya? Ini udah lama nih Yamaguchi ya dari Jepang menyebutkan asuransi ini di dalam pertanian itu bisa melindungi atau akan melindungi petani dari kerugian secara finansial karena gagal panen melalui fungsi tanggungan kerugian. Dan itu baru diterapkan beberapa tahun terakhir di kita, gitu ya. Nah, ada yang disebut dengan atau melalui program Kartu Tani, gitu ya. Nah, ini biasanya itu kan Kartu Tani ini fleksibilitasnya tinggi sebetulnya bagi mereka-mereka yang mampu memanfaatkan, gitu kan. Memastikan jaminan harga input produksi itu yang murah, gitu ya. Ketika terjadi kerugian, adanya penggantian dari pemerintah. Nah, kemudian asuransi pertanian juga akan meningkatkan posisi tawar petani terhadap kredit pertanian. Rasio kredit yang lebih baik, ya, karena ada jaminan dari asuransi. Tapi sampai dengan saat ini sih sebetulnya yang berjalan juga sama. Sebetulnya para bankir-bankir itu atau penyedia keuangan itu belum ada yang berani menanggung risiko atau berinvestasi di sektor pertanian kalau lingkupnya hanya kecil-kecil saja atau pada lahan-lahan yang sempit, gitu ya. Terkecuali perusahaan-perusahaan besar, perusahaan pertanian besar, perkebunan, gitu ya, atau yang komoditasnya sasarannya adalah ekspor, gitu ya. Nah, baru mereka berani karena tadi risk and uncertainty-nya sangat-sangat besar. Makanya pemerintah melindungi dengan namanya asuransi dalam bentuk kartu tani. Nah, skema asuransi pertanian itu meningkatkan stabilitas pendapatan petani dengan menanggung kerugian. Jadi mau panen atau tidak, gitu ya, ketika tidak terjadi atau ketika terjadi kegagalan panen, tidak terjadi panen, gitu ya. Nah, itu kan kadang-kadang makanya kenapa, gitu ya, banyak yang mohon maaf misalkan petani itu zaman sekarang itu sulit disebut dengan petani sejati. Yang ada itu kan adanya buruh tani, gitu ya. Nah, ketika tidak musim menanam, gitu ya, maka dia akan beralih profesi untuk mempertahankan hidup atau resilient, gitu ya. Untuk bertahan hidup itu ya beralih profesi ke yang lain. Misalkan jadi mohon maaf misalkan kuli bangunan misalkan, atau jadi pedagang kecil-kecilan itu, atau dia itu merantau, gitu ya, ke daerah lain.